Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sekarang rumah kita di sini, ucap ibu dengan senyum sumringah. Rumah aneh, jauh dari peradaban dan sangat kontras dengan pemandangan pepohonan yang begitu rimbun. Belum lagi furnitur dari kayu-kayu tua yang semakin membuat rumah ini terkesan mistis. Rumah ini terdiri dari 2 lantai dan sepertinya kamarku dan Kak Mita berada di atas. Bu, serius, kita pindah ke sini, kataku melirik sudut demi sudut ruangan yang sudah dipenuhi dengan sarang laba-laba, tidak terurus. Ibu tersenyum, tapi tatapannya dingin. Iya, maaf, ibu membawa kalian pindah ke sini. Ini rumah satu-satunya yang bisa kita beli. Ayah kalian meninggal, menyisakan hutang, dan semua harta kita habis. Rena dan Kak Mita bisa kerja, jadi kita bisa bantu kebutuhan ibu. Iya kan, Kak? Aku melirik kanan dan kiri, tapi yang diajak bicara malah tak ada. Makasih, Rena. Ibu mengusapkan tangannya di pipiku. Aku hanya tersenyum dan membalas sentuhan itu tepat di punggung tangannya. Aku bergegas meminta izin untuk menyusul Kak Mita. Sepertinya ia sudah masuk dan mencari kamar untuk kita tempat. Entah kenapa semakin masuk menyusuri ruangan demi ruangan, ada hawa aneh yang kian mengusik. Apalagi saat aku berhenti, karena di depanku kini terdapat sebuah ruangan menyerupai lorong yang cukup gelap. Jalan itu hanya diterangi oleh lampu kecil di beberapa sisi. Aku menghela nafas, berusaha menghapus pikiran negatif yang sedari tadi mengusik. Kaki pun kupaksa untuk melangkah perlahan menyusuri lorong sempit itu. Langkahku terhenti, tepat di pertengahan lorong. Aku merasa ada suara aneh yang memanggil namaku dari belakang sana. Jantungku semakin berpacu, tubuh pun menegang seketika. Aku mengusap pelipis dan melaju ke tengkuk yang terasa dingin. Aku menoleh perlahan ke belakang, mataku membulat. Saat sosok berjubah hitam berdiri di sana, membawa kapak yang meneteskan darah. Siapa? Aku pun segera berlari untuk keluar dari lorong ini. Banyak pertanyaan yang mulai meracuni pikiran, tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir lebih jauh. Aku mengambil belokan sebelah kanan, berlari kencang dengan nafas terengah. Ternyata rumah ini tidak sekecil yang aku pikir. Beberapa langkah kemudian, aku menemukan pintu dan secepat kilat membukanya. Ternyata Kak Mita sudah di sana. Dia tengah mematung memperhatikan lukisan besar yang tergantung di dinding. Kak Mita, kita harus keluar dari sini, Kak. Ucapku tersengal karena deru nafas yang masih belum stabil. Ia tetap bergeming. Entah seberapa fokus ia menatap lukisan itu. Nafas masih berusaha kuatur. Pintu yang terbuka cepat-cepat kututup. Khawatir jika sosok yang tadi itu nyata dan malah menyusulku ke sini. Aku mendekati Kak Mita dan berdiri tepat di sampingnya. Entah kenapa, lukisan itu juga menarik perhatianku juga kali ini. Lukisan itu cukup besar dengan gambar makhluk yang sedang terbang. Berambut panjang, memiliki wajah seperti manusia, tapi memiliki taring yang panjang sampai ke bawah dagu. Di atas kepalanya terdapat mahkota kecil dengan permata berwarna hijau. Lukisannya ngeri sekali.
Ucapku memecah keheningan di antara kami. Kak Mita melirik ke arahku. Ngeri, ini bagus banget Ren. Aku sampai takjub, yang bikin punya imajinasi mistik yang luar biasa. Aku mengernyit heran, bagus dari mana? Kalau anak-anak disodorkan gambar itu pun mereka pasti takut. Kak, rumah ini aneh, aku gak betah kayaknya di sini. Maksudnya? Tadi itu belum sempat bercerita, suara ketukan pintu membuatku terperanjat. Lantas aku meraih tubuh Kak Mita dan bersembunyi di balik punggungnya. Kakak duluan ya, ucapku dengan nada gemetar. Ish, apa-apaan sih? Aneh deh. Dengan sedikit adegan dorong-dorongan, akhirnya Kak Mita mau aku paksa untuk berjalan di depan. Sikap santainya membuat langkah semakin cepat sampai di depan pintu. Ritme ketukan pintu semakin cepat dan keras, membuat degup jantung ikut terpacu. Aku meremas jilbabku kuat-kuat, sembari melafalkan doa sebisa mungkin. Terbayang jika sosok tadi benar adanya, dia akan mengejar dan memenggal kepala kami. Mirip seperti adegan di film horor. Tidak, aku masih muda, masih berumur 19 tahun. Jangan sampai meninggal dalam keadaan tak wajar. Batinku mulai kacau. Pelan-pelan bukanya, Kak. Bisikku dibalas kerutuan wanita berkulit putih dengan rambut pirang bergelombang di hadapanku ini. Aku pikir Kak Mita pun ikut takut karena ketukan pintu sudah terkesan tidak wajar. Kulihat tangannya mulai bergetar saat meraih gagang pintu. Lantas ia menarik kenop dengan satu tarikan nafas. Ibu, aku menghela nafas lega dengan mengelus dada. Kalian sedang apa di sini? Kamar kalian di sana, ucap ibu menunjuk sisi bagian kiri. Ah, kenapa rumah ini setiap sisinya sangat gelap? Ibu sedang apa? Terus itu bawa apa, Bu? Tanya Kak Mita, mewakili apa yang ada di kepalaku. Entah kenapa ada yang aneh dengan ibu. Semenjak meninggalnya ayah, ia mulai membuka jilbab dan selalu berpakaian hitam. Sempat aku bertanya, kenapa ia melepas jilbabnya? Ibu hanya menjawab, setiap orang memiliki titik jenuh. Jenuh? Kenapa dalam melaksanakan kewajiban harus dengan alasan jenuh? Hanya saja dari sana, ibu memperingatkanku untuk tidak ikut campur. Karena baginya, aku belum paham masalah kehidupan. Akan tetapi, untuk Kak Mita, dari awal dia memang bilang belum merasa siap. Aku memutuskan tidak mengusik masalah itu lagi. Entah itu buat ibu ataupun Kak Mita. Aku cukup mendoakan semoga Allah memberikan hidayah dengan cara terbaik. Ibu terlihat membawa nampan dengan berbagai macam sesajen, seperti bunga, ayam hitam yang sudah mati, dan segelas cairan berwarna merah darah. Ibu mau ngapain? Nada bicaraku sedikit meninggi. Jangan sampai ibu terperangkap dalam kemusyrikan. Ini sesajen buat diletakkan di sini, kata yang punya rumah sebelumnya. Persembahan ini harus diberikan setiap malam Jumat, biar keluarga kita nggak sial. Ucap ibu seraya masuk dan melewati kami. Astagfirullahaladzim, Bu. Bukan dengan cara kayak gini. Ibu tidak menggubris pertanyaanku. Ia malah fokus meletakkan nampan yang ia bawa di atas lemari yang tingginya sedada, tepat di bawah lukisan mengerikan itu. Tangannya kini terlihat disatukan. Terdengar suara bisikan seperti melafalkan sesuatu. Ibu, Kak, Ibu. Aku mencoba menyuruh Kak Mita untuk memperingati hal ini. Udahlah, biarin aja, mending kita pergi dari sini. Ucap Kak Mita seolah tak peduli. Aku mencoba mencegah, tapi ia malah pergi begitu saja. Aku yang dianggap belum paham hanya bisa menghela nafas, lantas pergi ke kamar dengan perasaan gelisah. Aku terbangun dari tidur, menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 2 malam. Rasa haus kian menderah.
Kulirik gelas di atas nakas, tapi ternyata airnya kosong. Terpaksa aku turun dari ranjang, lantas keluar menuju dapur. Aku hampir lupa, ini rumah asing yang baru aku tempati. Masih sulit rasanya meraba sudut demi sudut rumah yang didominasi kayu tua ini. Akhirnya aku sampai di dapur, lantas bergegas mengisi gelas dengan air dingin. Aku merasa ada suara decitan kayu di balik pintu dapur yang tembus ke ruangan keluarga. Aku melirik ruangan itu dengan ekor mata. Kebetulan pintu ruangan itu sedikit terbuka. Namun mataku membelalak saat melihat sosok wanita berpakaian serba putih dengan rambut panjang putih menutupi wajahnya. Ia sedang duduk di kursi goyang. Aku menutup mulut agar tidak ada suara teriakan yang keluar, lantas segera pergi ke kamar. Sesampainya di ruangan sederhana ini, secepat kilat aku menutup pintu. Entah bagaimana caranya, jendela kamarku terbuka dengan sangat lebar. Tanpa basa-basi, aku bergegas menghampirinya, berniat untuk menutup kembali jendela yang terbuka itu. Namun aktivitasku terhenti saat melihat pemandangan sekitar di bawah sana. Makam. Aku baru sadar jika di belakang sini adalah pemakaman. Hanya saja tidak ada batu nisan, yang ada hanya batang kayu cukup besar di kedua sisi. Aku mulai menyisir sedikit demi sedikit tempat ini. Ada cahaya di bawah sana yang membuatku tertuju pada satu titik. Ada kerumunan orang-orang berjubah hitam. Di tengah kerumunan itu terdapat satu orang yang sedang meronta-ronta. Entah terikat atau bagaimana. Dan satu orang di hadapannya memegangi kapak. Apa yang akan mereka lakukan? Jantungku kian terpacu saat seseorang yang membawa kapak terlihat mulai mengangkat benda tajam ke udara. Astagfirullahaladzim, apa yang akan mereka lakukan? Aku hanya bisa menutup mulut, tak percaya jika bisa pindah ke lingkungan aneh seperti ini. Dadaku kian bergemuruh saat detik-detik eksekusi itu dimulai. Akan tetapi, saat kapak terayun, aktivitas itu terhenti seketika. Sang eksekutor tubuhnya berbalik dan melirik ke arahku. Dengan sigap aku menutup korden, sementara tubuhku sudah basah oleh keringat. Ya Allah, lindungilah aku. Bebarengan dengan itu, suara ketukan pintu membuat dada semakin berdebar. Ketukan pintu semakin kencang. Aku berusaha mengatur nafas, memberanikan diri untuk melangkah perlahan. Tanganku semakin bergetar. Kala menyentuh kenop pintu yang terasa dingin. Dengan mengucap bismillah, aku segera menariknya. Lama benar, pegel tangan aku. Astagfirullah, Kak Mita, kenapa gak ngetuk sambil ngomong sih? Bergegas aku masuk dan menjatuhkan tubuh di ranjang. Sementara Kak Mita masih sibuk menutup pintu. Ia menghampiriku dengan wajah yang terlihat pucat. Ia duduk di sampingku. Kenapa, Kak? Tanyaku hati-hati. Ia menoleh lantas memandangku sekilas. Tadi kamu manggil-manggil aku enggak? Aku mengernyit. Manggil? Enggak tuh. Setauku, Kak Mita bukanlah tipe orang yang penakut. Dia adalah gadis yang terkesan tak acuh dan tak percaya akan hal di luar nalar. Aku rasa ada sesuatu yang sangat mengganggunya sampai ia berekspresi seperti sekarang. Tadi aku tidur, tapi aku ngerasa ada yang narik selimut. Awalnya aku tak acuh, lama-kelamaan semakin parah. Pas aku bangun, ada yang ngetuk pintu dan manggil-manggil gitu. Pikiranku kembali pada sekumpulan orang di luar sana. Mungkin aku bisa tunjukkan itu ke Kak Mita sebagai bukti bahwa tempat ini memang sangat aneh. Kak, di luar sana ada orang yang mau dieksekusi. Kakak coba lihat deh.
Aku menarik tangannya, tapi ia melepaskan kembali genggaman itu. Kamu ngehayalnya kejauhan kayaknya, Ren. Kamu pikir kita lagi di penjara? Aku berdecak sebal, lalu kembali menarik tangan itu untuk bisa ikut melihat apa yang terjadi. Sekali ini aja, kakak harus percaya dengan apa yang aku lihat. Kak Mita menatapku intens. Sepertinya ia mulai terbius dengan caraku memelas. Lantas ia berdiri, lalu mengikutiku yang berjalan ke arah jendela. Namun yang terjadi hasilnya di luar dugaan. Tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya suasana temaram tanpa penerangan sedikit pun. Mana? Aku masih bergeming, tak percaya, karena apa yang aku lihat tadi nyata adanya. Apa mungkin waktu aku membuka pintu, aktivitas tadi pun berakhir? Rena Indriani, untuk yang namanya hantu, mulai dari sekarang aku percaya. Tapi untuk cerita kamu barusan gak masuk akal. Kayaknya kamu ngantuk deh. Udah aku mau tidur di kamar aja. Baik-baik, jangan menghayal, ucap Kak Mita sembari terkekeh. Setelah kakakku keluar dari kamar, tidak ada rasa ngantuk lagi. Aku memutuskan untuk mengambil air wudhu. Mungkin sholat malam akan membuat kegelisahan ini hilang. Aku sudah bersiap untuk sholat. Mukena pun sudah terpasang dengan rapi. Baru saja akan memulai, tiba-tiba aku mendengar suara lengkingan dan jeritan. Itu terdengar jelas. Aku segera melangkah menuju jendela kembali, membuka korden dan memastikan jika tidak ada yang salah dengan pendengaranku. Benar saja. Pandanganku mengarah pada satu titik cahaya, di mana sosok berbaju hitam tengah berdiri menenteng sebuah benda bundar di tangannya. Dimakan, jangan cuma dimainin aja, ucap ibu saat kami sedang sarapan. Aku melirik sekilas, lantas kembali mengaduk makanan dalam piring. Nafsu makan pun seketika lenyap. Tubuhku terasa lemas. Mungkin melihat pemandangan sekitar akan membuat kepenatan sedikit berkurang. Aku minta izin pada ibu untuk bekerja di kota, meninggalkan tempat ini, dan kembali hanya saat merindukan ibu dan Kak Mita. Bu, aku izin keluar sebentar ya. Mau kemana? Cuma keliling sekitar sini aja kok, Bu. Kan dari kemarin belum lihat pemandangan di sini. Hati-hati kesasar. Iya, Bu. Pepohonan yang rindang dan menjulang tinggi menyambutku dengan lantunan kicau burung di atasnya. Belum lagi suara-suara binatang kecil yang bersorak, seolah mengucapkan kata selamat pagi untuk cuaca yang dingin ini. Aku menatap sekitar, memperhatikan suasana yang begitu sepi. Hanya terlihat beberapa helai daun berjatuhan. Pikiranku kembali pada kejadian semalam. Entah mengapa aku penasaran untuk mendatangi pemakaman yang berada di belakang kamar. Mungkin jika siang seperti ini suasananya tidak akan terlalu mencekam. Aku memantapkan hati, lalu mulai beranjak dan bergegas pergi agar segera sampai di tempat. Sepanjang jalan tidak ada hal aneh, karena memang hanya sekitar rumah. Perjalanan pun tidak jauh. Aku telah sampai di belakang rumah. Di sini memang tidak terlalu banyak pohon seperti di depan teras rumah. Hanya saja ada hamparan bukit luas dengan patokan-patokan bambu menyerupai pemakaman, seperti batu nisan yang saling berhadapan. Malah salah satunya ada yang diikat dengan kain berwarna hitam dan putih. Tempat apa sebenarnya ini? Tapi hatiku yakin jika ini memang adalah pemakaman. Entahlah keyakinan itu datang dari mana, karena seperti ada hawa-hawa aneh yang muncul saat melihat gundukan tanah itu. Apalagi ketika melihat kayu yang tingginya mencapai mata kaki, dibalut dengan sebuah kain polos. Aku mengalihkan pandangan ke bawah, semakin kaget saat aku tendang. Aku menendang batok kelapa. Bukan batoknya yang aku permasalahkan, tapi cairan yang keluar dari benda tersebut, darah.
Apa mungkin ini adalah darah yang semalam? Apa mungkin kejadian yang aku lihat itu nyata? Aku mulai membungkuk, memastikan jika memang cairan kental itu adalah darah. Neng, belum sempat aku menyentuhnya, tepukan di pundak itu membuatku terperanjat. Aku menoleh, menatap pria yang kini sudah berdiri di hadapanku. Tatapannya tegas dengan kulit sawo matang khas orang Indonesia. Tubuhnya tinggi dan kekar, terbalut kaos berwarna hitam. Sedang apa di sini? Aku cuma jalan-jalan, Kak. Tadi aku tidak sengaja menendangnya, jadi penasaran itu darah apa. Itu darah ayam. Tadi saya yang menyembelih hewan itu di sini. Cuma tadi saya simpan dulu karena repot membawa beberapa ayam. Tapi kenapa ditampung segala? Untuk diminum. Jawabannya berhasil membuatku menelan ludah. Untuk obat, lebih baik Neng pulang saja, jangan berada di lingkungan ini. Dia seolah mengusirku dengan perlahan. Tapi kata-kata dia semakin membuatku penasaran. Ada apa sebenarnya di tempat ini? Jika dihubungkan dengan kejadian semalam, ini pasti ada kaitannya. Aku kembali ke rumah dan bergegas pergi ke kamar. Sebelum masuk ke kamar, aku melewati ruangan di mana ada sebuah lukisan yang menarik perhatianku. Untungnya pintu kamar sedikit terbuka. Ternyata ada ibu di sana. Ia terlihat sedang berdiri dengan posisi kepala mendongak. Mungkin ia sedang mengagumi lukisan itu, seperti yang dilakukan Kak Mita kemarin. Ren, lagi apa sih? Aku terperanjat saat Kak Mita muncul secara tiba-tiba. Lantas aku menoleh ke arahnya. Tapi gadis itu seperti membawa sesuatu. Itu apa, Kak? Tahu nih, disuruh ibu ambil ini dari kamarnya. Ia membawa nampan dengan penutup kain hitam. Aku mulai penasaran. Bukan masalah ditutup kain hitamnya, tapi benda yang ada di dalamnya. Itu terlihat seperti sesuatu yang bundar dan ukurannya agak besar, menyerupai. Tanganku bergetar, ingin meraba apa yang ada di dalam sana. Ada perasaan ingin menyentuh. Tanganku mulai terulur perlahan dengan sedikit bergetar. Aku berniat menghilangkan rasa penasaran. Berharap jika ini bukan hal yang aku lihat semalam. Mita, Rena, baru saja jemariku akan mendarat, ibu keluar dari ruangan itu. Aku melihat tatapan sinis darinya. Sedang apa kalian di sini? Mita, bukannya ibu menyuruhmu untuk membawa sesajen? Nada suara ibu terdengar membentak, membuat Kak Mita menunduk perlahan. Masuk, Rena, pergi ke kamar. Aku dan Kak Mita sama-sama mengangguk, lantas kami bergegas pergi ke tempat masing-masing. Ibu yang terkenal agamis dan bersikap hangat berubah menjadi pemarah dan dingin. Banyak hal yang ia sembunyikan, termasuk masalah yang ia hadapi. Ia jadi sering pergi dari rumah tanpa tahu arah dan tujuannya kemana. Kewajiban sebagai seorang muslim pun ia tinggalkan, beralih pada hal-hal yang tidak masuk akal. Aku mulai merebahkan diri sejenak di atas tempat tidur, melepas penat. Cuaca terlihat sedikit berkabut. Kehidupan di sini seperti lenyap. Tak ada aktivitas warga. Yang kutemui hanya satu pria tadi. Itu pun sikapnya misterius. Sempat aku bertanya tentang pemakaman di bawah sana, tapi dia bilang itu bukan makam. Itu hanyalah pepohonan yang baru saja ditanam. Aneh bukan? Di bawah kabut remang-remang terlihat seseorang anak kecil berjalan dengan sedikit ekspresif. Dia menenteng boneka perempuan dengan riang gembira. Ia mengelilingi satu bambu yang anehnya hanya berpusat di situ saja. Aku tersenyum melihat dia yang bergembira di luar sana. Awalnya kami saling pandang, lama-kelamaan tangannya melambai, seolah memberi kode agar aku ikut bermain dengan gadis kecil berambut keriting itu. Aku hanya membalas dengan anggukan. Tanpa pikir panjang, aku turun.
dan berniat menghampirinya. Mungkin bermain akan sedikit menghilangkan rasa bosan di tempat ini. Sangat kebetulan, aku menyukai anak kecil. Perlahan aku menghampirinya, sampai ia tidak menyadari jika aku sudah berjongkok di sampingnya. "Dek, lagi apa di sini?" Dia bergeming, belum menoleh sedikit pun. Aku berusaha menyentuh bahunya, tapi dia tiba-tiba menoleh dengan wajah pucat, sangat pucat. Refleks tanganku mengusap tengkuk perlahan. Gadis itu masih memandangku dengan senyum kecilnya. Aku berusaha bersikap biasa, meski jantung berpacu lebih cepat. "Kamu sakit, Dek?" Aku berusaha mencairkan suasana. Ia tersenyum lalu menyodorkan sebuah boneka perempuan dengan rambut keriting. Karena rasa menghargai, aku mengambil boneka tersebut dan memandangnya sejenak. Kusam, kotor, dan seperti bekas terbakar di bagian mata. "Neng." Sentuhan di pundak membuatku menjerit. Astagfirullah. Aku bergegas berdiri, mengelus dada dan mengatur nafas. Pria itu, pria yang tadi pagi sempat bertemu di sini, kini kembali ada di hadapanku. "Lagi apa di sini, Neng?" "Aku lagi main sama..." Ketika aku menoleh ke belakang, gadis kecil berambut keriting itu sudah tidak ada. Di mana dia? "Neng, gak usah dicari. Sekarang lihat boneka yang Neng pegang." Perintahnya membuatku mengernyit. Aku mengangkat boneka itu dengan perlahan, lantas memperhatikan dengan seksama. Tapi ternyata ada yang berubah. Di sebelah matanya menetes cairan merah. Spontan aku melemparnya. Nafasku kini ikut tak beraturan. Pria itu mengambil boneka tersebut lalu menyimpannya di batang kayu yang diusap oleh anak perempuan tadi. Boneka ini sudah ditakdirkan disimpan di sini, tidak boleh ada yang mengambil dan memindahkannya. Jelasnya, membuat suasana semakin tidak nyaman. Aku tidak ingin bertanya terlalu jauh, karena suasana di sini terasa semakin dingin. Kabut serta angin yang kian menusuk, menambah hawa aneh yang sulit untuk dijelaskan. Aku bergegas berlari dari sini. Mungkin kembali ke kamar akan lebih membuat perasaanku tenang. Sampai akhirnya aku sudah berdiri di depan pintu ruangan milik ibu, tempat ia menyimpan sesajen. Mungkin ini kesempatanku untuk mengintip aktivitas ibu dan Kak Mita. Meski hanya terbuka sedikit, tapi aku masih bisa melihat apa yang terjadi di dalam sana. Tampak seseorang tengah berdiri di belakang Kak Mita yang sedang duduk. Rambutnya berwarna putih, menjuntai sampai ke mata kaki. Itu bukan ibu. Lalu itu siapa? Kenapa rambutnya mirip dengan yang ada di lukisan? Malam kian larut, sulit rasanya memejamkan mata. Banyak sekali hal yang aku pikirkan, terutama sikap ibu yang semakin tidak wajar. Sosok-sosok aneh kian banyak menampakkan diri. Entah mereka nyata atau hanya halusinasiku saja. Aku mulai turun dari ranjang, berniat mengambil air wudhu sebelum tidur. Hal yang paling aku benci dari rumah ini adalah lorong yang harus kulewati untuk menuju ke ruangan yang lain. Lorong ini begitu gelap dan sempit. Belum lagi ibu menambah hiasan dinding berupa kerangka kepala binatang bertanduk. Entah kenapa hiasan itu selalu terlihat menyala. Jantungku sudah mulai berdebar saat menatap lorong ini sampai ujung sana. Semua tampak sepi dan begitu gelap. Sampai akhirnya aku berhasil melewati lorong menyeramkan itu. Tapi perjalanan ini harus berhenti saat mataku melihat ada seseorang yang duduk di lantai. Terlihat seseorang duduk dengan kaki yang ia peluk. Tapi kenapa seperti tidak asing lagi? Aku bergegas menghampirinya, perlahan, sampai ia mengangkat wajahnya sedikit demi sedikit. Wajah pucat itu, gadis kecil yang aku temui di halaman belakang.
Adik kenapa ada di sini?" Bukannya menjawab, ia malah berdiri dan berjalan seraya menyeret bonekanya. Sesekali ia menoleh, lalu tersenyum dan mengedipkan mata, seperti memberi kode agar aku mengikutinya. Seperti tersugesti, kakiku begitu ringan. Untuk melangkah, aku mengikuti dia yang terus memberikan senyum sambil melambaikan tangan. Ia terhenti di tengah lorong, entah mau kemana sebenarnya, ke kamarku kah? Kini ia menghadapku, tapi bolam yang tadinya mati berubah menyala dan mati kembali secara bergiliran. Aku terperanjat, bukan terang lampu. Di belakang gadis itu berdiri sosok berjubah hitam membawa kapak. "Awas!" Sosok itu memegang kaki anak tersebut dan menyeretnya dengan kasar. Gadis itu ikut berteriak dengan meronta-ronta, sementara kapaknya sudah terangkat ke udara. Aku menjerit dan menangis, bingung apa yang seharusnya kulakukan. Sampai akhirnya mereka berdua hilang dalam kegelapan. Detak jantungku semakin berpacu. Suasana kembali hening dan sunyi seperti sedia kala. Lampu pun kembali redup dan gelap. Namun ada yang membuatku terbelalak, yaitu sebuah jeritan terdengar jelas dari arah luar. "Rena!" Suara itu, suara Kak Mita. Ada apa dengan Kak Mita? Seketika aku mengetuk pintu dengan nafas terengah. "Kak, buka Kak, cepetan, buka. Kalau kakak memang ada di dalam." Teriakku dengan rasa harap-harap cemas. Seketika pintu pun terbuka. Kak Mita tampak mengucek mata. Lantas ia melirik kanan dan kiri, lalu menatapku dengan dahi mengernyit. "Kenapa?" Aku memeluknya sebagai perasaan lega jika tidak ada hal yang terjadi pada kakakku satu-satunya ini. "Kamu kenapa sih, Ren?" Aku mengajak Kak Mita masuk ke kamarnya untuk membicarakan hal yang tidak beres di rumah ini. Semoga kali ini ia percaya. "Kak, aku mau pindah dari sini. Di sini aneh, Kak. Tempat ini tuh serem. Aku gak suka tinggal di sini." "Shh, kamu mau ibu kecewa? Kamu gak kasihan sama ibu?" "Bukan begitu, Kak. Rena, ibu susah payah membeli rumah ini demi kita. Kamu mikir gak sih, ibu juga pasti pengen rumah yang lebih bagus. Tapi dia cuma mampu beli di sini. Kok kamu malah protes?" Aku hanya bergeming. Mood untuk bercerita pun akhirnya hilang seketika. Otakku mulai berpikir sejenak, mulai menyadari bahwa di sini aku yang salah. Kenapa tidak menghargai pengorbanan ibu yang sudah berusaha memberi tempat tinggal yang layak untuk kami? Aku cuma takut, Kak. Takut terjadi sesuatu yang buruk dengan keluarga kita." Suaraku bergetar, menahan tangis. "Semua akan baik-baik saja, Ren." Kami saling tersenyum, saling menguatkan. Kini perasaanku sedikit lega, meski ada hal yang masih mengganjal dalam hati. Biarlah, ini memang hal yang manusiawi. Pagi ini diawali dengan perasaan gelisah yang tertuang di meja makan. Aku mulai menarik nafas, menyimpan sendok dan garpu, karena mood makan sudah hilang. "Bu, Rana boleh tanya?" "Kamu ini tinggal tanya aja kok pakai minta izin." "Bu, siapa pemilik rumah ini sebelum kita tempati?" "Ibu tidak tahu. Tapi kata Gilang, dulu pemiliknya bernama keluarga Pak Suhadi." "Kenapa memangnya?" "Gilang, siapa itu, Bu?" Tanyaku lagi. "Kalau kamu main ke belakang rumah ini, kamu pasti ketemu sama dia." Ucap ibu menjawab pertanyaanku. Apa mungkin orang yang ibu maksud adalah pria yang aku temui kemarin? "Mita, nanti sediakan sesajen ibu ya." Aku menatap ibu tajam. "Bu, berhenti melakukan hal yang aneh. Ibu sudah masuk dalam hal syirik, Bu." Terdengar helaan nafas dari wanita yang selalu memakai konde itu. "Rena, ini semua demi keluarga kita. Ibu mohon,
jangan ikut campur dengan apa yang ibu lakukan. Tapi Bu, apa yang ibu lakukan itu salah. Justru aku heran sama ibu. Sekarang tidak ada lagi nasihat yang mewajibkan kami untuk terus mengingat. Rena, sudahlah. Selama ibu tidak membunuh orang, perbuatannya tidak ada yang salah. Kak Mita menyela kalimatku yang sempat terputus. Kak, kakak kok malah membela hal yang jelas salah? Kakak mau kita semua masuk neraka? Mereka semua terdiam. Terlihat ibu dan Kak Mita saling melirik satu sama lain. Kamu tahu Rena, penghuni rumah ini yang dulu mati mengenaskan. Bukan hanya satu orang, tapi satu keluarga. Mereka tidak pernah percaya mitos di tempat ini. Kamu mau kita mati seperti mereka? Aku bergeming mendengar penjelasan ibu. Benarkah apa yang ibu katakan? Mereka tidak mau memberi sesajen pada leluhur di rumah ini. Itu kenapa ibu selalu mempersembahkan apa yang mereka minta. Cerita ibu membuatku semakin melantunkan istighfar. Percayakan semuanya pada Sang Maha Pencipta, Bu. Apa yang ibu pikirkan justru itu yang akan terjadi. Padahal penjelasan ini belum selesai, tapi suara ketukan pintu membuat kami menoleh secara bersamaan. Aku langsung meminta izin untuk membukanya. Aku berjalan ke arah pintu, lantas membukanya, dan sedikit heran dengan tamu yang sudah berdiri di hadapanku. Kak Alex? Hai Ren, akhirnya sampai juga. Gokil, ini keren banget pemandangannya. Kak Alex, ngapain kesini? Tanyaku pada pria yang berpenampilan elegan itu. Ia adalah tunangan Kak Mita dari 3 bulan yang lalu. Mita menelponku kemarin, katanya dia mau kasih aku kejutan. Ada kan di dalam? Aku hanya membalasnya dengan anggukan, membiarkan Kak Alex masuk. Sementara aku merasakan kekhawatiran yang begitu besar. Namun entah kenapa, semuanya seperti sulit untuk dijelaskan. Aku bergegas keluar dan menutup pintu. Tujuanku kali ini bertemu dengan pria bernama Gilang. Dengan langkah 1000, aku berhasil mendapati pria yang aku cari. Ia tengah merapikan gundukan tanah pada bukit yang dipenuhi dengan batang-batang kayu misterius. Permisi, sapaku pada pria yang masih sibuk dengan aktivitasnya. Pria itu berdiri, terlihat tangan kanannya memegangi kapak. Ada rasa takut yang menyelimuti, tapi sebisa mungkin untuk tidak membuyarkan rencanaku. Iya, pria itu berbalik, tapi ada yang membuatku tercengang. Baju, wajah, dan tangan pria itu dipenuhi cipratan darah. Kapak, cipratan darah, gundukan tanah. Apa sebenarnya yang pria ini lakukan? Apa ada hubungannya dengan jeritan semalam? Apa yang kau lakukan? Suaraku mulai terbata, menahan rasa takut yang kian menjalar. Matanya mengarah ke sana kemari, seperti menghindari tatapanku. Aku, jawabnya terbata. Aku bergegas berbalik untuk berlari, tapi tangan itu mencengkram lenganku dengan kasar, sampai aku tak bisa kemana-mana. Lepaskan! Diam! Teriaknya semakin menarik lenganku sampai rasanya sangat sakit. Ikut aku dan jangan coba melawan, kalau tidak mau mati. Jadi selama ini dia adalah pembunuh. Aku sudah tidak bisa melawan lagi. Sekuat apapun aku meronta, tak mampu melawan kekuatan Gilang. Dengan terpaksa kakiku melangkah meski rasanya sangat berat. Kamu mau bawa aku kemana? Hah? Dasar pembunuh. Aku mencoba melepaskan genggaman tangannya. Aku terpaksa meronta karena semakin lama jalanan begitu menyempit, seiring pepohonan yang kian menjulang tinggi. Mau apa kamu? Ia hanya bergeming, memperlihatkan wajah dingin dan tatapan aneh penuh kemarahan. Jangan pernah ikut campur dengan apa yang terjadi di sini, atau kamu akan tahu akibatnya. Aku hanya menggeleng, sepertinya orang ini tidak waras. Tanpa basa-basi aku memutar tubuh, lantas lari sekencang mungkin, dan berusaha mencari akses jalan keluar dari tempat ini.
Rimbunya dedaunan dan licinnya jalan membuatku kesulitan berlari. Sementara di belakang sana, suara teriakan semakin kencang. "Rena!" Nafasku kian terengah. Kakiku sudah mulai terasa lelah. Rasanya sudah tak sanggup lagi untuk berlari. Aku berhenti untuk mengatur nafas, tapi suara langkah seseorang membuatku kembali meneruskan perjalanan. "Rena, berhenti! Ya Allah, lindungi aku." Dengan mengucap doa dan meminta perlindungan pada Sang Pencipta, aku berlari dan menerobos semak-semak tersebut, sampai pada akhirnya aku melihat Gilang berlari tanpa menoleh ke tempat persembunyianku. Aku masuk ke kamar dengan tubuh yang sudah sangat kotor. Perjalanan pulang yang sangat melelahkan. Aku tidak menyangka kenapa harus ada lingkungan seperti ini. Aku beranjak dari tempat tidur, lantas berniat mengganti kerudungku yang sudah dipenuhi dedaunan kecil yang menempel. Namun entah kenapa, langkahku memaksa untuk melihat ke arah jendela, memastikan jika lelaki tidak waras itu tidak mencariku. Sebuah pemandangan membuatku mematung. Terlihat di luar sana, ibu sedang berbicara dengan seseorang yang sedari tadi aku hindari. Ya, ibu tengah mengobrol dengan Gilang. Tidak lama setelah itu mereka saling pergi dengan arah yang berbeda. Kini aku sudah sampai di ruang tamu, sementara ibu baru saja masuk dan tengah mengunci pintu. "Bu, ada yang mau Rena bicarakan." "Ada apa, Rena?" "Bu, kita harus pindah dari sini, Bu." "Kenapa? Tempat ini layak, tempat ini juga indah. Kita bisa merasakan ketenangan di rumah ini. Hal beginilah yang sangat ibu harapkan, sebuah ketenangan." "Tapi Bu, aku sudah tahu rahasia dari tempat ini." Aku bersikeras agar ibu mau sedikit saja mendengar kejujuranku. Namun ia malah mengusap pipiku dan membersihkan sisa dedaunan pada jilbabku. "Kita akan bicara, tapi sekarang kamu minum dulu." Sebagai anak yang penurut, aku hanya mengangguk dan menuruti apa yang ibu minta. Aku meneguk air dalam gelas sampai habis. Ibu hanya tersenyum dan mengusap bahuku lembut. Ada yang aneh. Pandanganku semakin tidak jelas. Bahkan kepala pun ikut berdenyut. Dan dunia seolah berputar sampai semuanya gelap. Remang-remang cahaya mulai membuat aku mengerjap. Kepalaku terasa sakit kembali. Setelah dirasa membaik, aku tersadar sedang terbaring di tanah. Lantas aku beranjak bangun, berusaha menyadari tempat keberadaanku sekarang. Aku mengedarkan pandangan, mengucek mata agar tidak ada sesuatu yang menghalangi. Kenapa aku di sini? Aku mulai berjalan perlahan. Di sini terasa sunyi dan dingin. Sampai suara sepatuku menginjak dedaunan pun begitu terdengar jelas. Perasaanku kian mendesir. Aku sendirian ditemani binatang malam dan hembusan angin yang menirukan suara teriakan-teriakan aneh. "Kak Mita, Ibu, kalian di mana? Kenapa kalian membuangku?" "Rena." Suara tegas dari belakang membuat aku menoleh seketika. Dia pria berjubah hitam dengan kapak besarnya berdiri di belakangku. "Kau terlalu ikut campur urusanku. Giliranmu yang mati." Tidak. Aku menggeleng. Aku tidak mau mati dalam keadaan seperti ini. Lantas aku berlari, berharap bisa keluar dari tempat menyeramkan ini. Semakin aku berlari, nafasku pun kian terasa sesak. Aku mulai menerobos jalanan yang semakin licin, sampai tubuhku ambruk beberapa kali karena terpeleset. Aku bilang, "Berhenti!" Kini aku jatuh kembali di sebuah jalanan berlumpur. Sosok berjubah hitam itu berjalan menghampiriku. Kali ini yang aku ingat hanyalah kematian yang sudah berada di depan mata. Dia mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Langkahnya mengikuti aktivitasku yang berusaha untuk menghindar. Ya Allah, aku harus bagaimana? Ini
waktunya kau mati. Aku berteriak, astagfirullahalazim. Mataku kembali terbuka. Kini aku berada di ruangan yang berbeda. Ya, sekarang aku berada di kamarku sendiri. Terlihat ibu dan Kak Mita dan Kak Alek tengah berdiri di hadapanku. Aku belum mati. Kamu kenapa? Tanya Kak Mita menghampiriku. Aku takut, Kak. Tanganku kian merangkul Kak Mita dengan sangat erat. Terasa tangannya mengelus punggungku dengan lembut. Ceritakan apa yang terjadi, jangan takut. Kita harus pindah dari sini, Kak. Di sini ada pembunuh. Aku takut kita jadi korban selanjutnya. Maksudnya? Aku udah bilang dari awal, tempat ini aneh, Kak. Bahkan semalam aku lihat kakak minum darah di kamar. Semua keanehan terjadi pada keluarga kita, termasuk perubahan ibu. Jelasku menggebu. Sebuah tamparan dari Kak Mita mendarat di pipiku yang sudah basah. Kenapa Kak Mita malah menamparku? Cukup, Rena. Kembalilah ke dunia nyatamu. Ibu sudah mengeluarkan banyak biaya untuk kesembuhanmu. Tapi penyakit halusinasimu itu tidak pernah sembuh. Badanku bergetar hebat saat mendengar teriakan Kak Mita. Aku tidak berhalusinasi saat ini. Kejadian ini sangat nyata. Aku sudah sembuh. Ini bukan aku yang dulu. Bu, aku memanggil wanita yang begitu aku cintai. Tapi dia malah menangis dan membuang wajahnya. Setelah kemarahan Kak Mita, semua orang di tempat itu pergi dengan ancaman akan memberiku suntikan penenang lagi seperti dulu jika aku berulah lagi. Aku menghela nafas, lantas beranjak dan berdiri di jendela kamar, menatap pemandangan mistis yang sudah mulai terbiasa kulihat. Semua tampak sepi, bahkan tidak ada binatang yang berani melewati tempat ini. Namun aku melihat Kak Mita berjalan sendirian, mengenakan pakaian serba putih, menghampiri salah satu gundukan tanah tersebut. Aku masih memperhatikannya sampai seseorang datang dan mereka berbincang cukup intens. Dia berbicara dengan pria yang sering kutemui, pria yang ibu sebut dengan nama Gilang. Lama aku perhatikan mereka, sampai aku dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Bergegas aku menghampiri dan membukanya, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kali ini aku berspekulasi, mungkin salah dengar. Lantas aku memutuskan untuk keluar, menghampiri ibu dan Kak Mita dengan jiwa kesatria, yaitu minta maaf. Mungkin benar kata mereka, aku terlalu berhalusinasi dengan ketakutanku sendiri. Sebelum ke bawah, aku melewati kamar tempat ibu menyendiri. Langkahku tepat berhenti di depan kamar itu. Ada suara aneh di dalam sana. Seperti ada suara orang yang sedang makan, tapi dengan nada yang berisik. Pintu tidak ditutup dengan sempurna. Mungkin aku bisa melihat keadaan di dalam sana. Aku sedikit mengintip, berharap melihat aktivitas apa yang sedang dilakukan itu. Sampai pintu kubuka sedikit, bersamaan dengan mata dan mulutku yang menganga sempurna. Benarkah apa yang aku lihat? Ibu, saat aku akan mendorong pintu, seseorang membekapku dari belakang. Ia menyeretku untuk masuk ke kamarku sendiri. Lantas tangan sebelahnya menutup pintu dan menguncinya perlahan. Aku meronta sampai akhirnya bekapan itu terbuka. Baru saja aku membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Sosok berjubah hitam itu membuka tudung hitamnya dan menaruh jemari di bibirnya, memberi kode agar aku tidak berteriak. Dengarkan aku, Rena. Aku tidak akan menyakitimu asal kamu mau mendengarkan dan menuruti apa yang aku minta. Ucapnya setengah berbisik, seperti tidak ingin ada yang mendengar. Aku Gilang. Pasti kamu sudah tahu nama aku dari ibu. Sekarang dengarkan aku. Jika kamu mau selamat. Aku hanya mematung di tempat dengan keringat yang mulai berjatuhan. Ibu, ucapku terbata. Tidak, pasti aku halusinasi.
Rena, aku akan menceritakan semua yang terjadi di rumah ini, termasuk apa yang kamu lihat barusan. Maksudnya? Aku tidak bisa cerita sekarang, semuanya belum aman, lebih baik kamu. Belum sempat ia mengatakan semuanya, suara ketukan pintu membuat kami menoleh secara bersamaan. Rena, sekarang kamu pura-pura pingsan, berbaring di lantai, cepat. Perintahnya membuatku semakin tidak mengerti. Enggak, kamu pasti akan membunuhku kan? Cepat, kamu mau tahu rahasia rumah ini bukan? Aku bergeming. Mungkin dia berkata jujur. Tidak ada salahnya aku menuruti apa yang dia pinta. Lantas aku mengangguk dan pura-pura terkapar di lantai. Langkah Gilang menuju ke arah pintu. Terdengar suara pintu dibuka. Maaf, Nyonya. Nyonya? Siapa yang ia panggil Nyonya? Sedang apa kamu di sini? Suara Kak Mita. Ya, aku kenal suara itu. Suara yang menjadi ciri khas kakakku sendiri. Saya melihat dia sedang memergoki ibu, jadi saya terpaksa membiusnya agar dia pingsan. Ucap Gilang membuat jantungku semakin berdebar. Ada apa sebenarnya dengan keluargaku? Sulit dipahami, aku mulai tidak tahu mana yang nyata dan halusinasi, karena semua memang terasa nyata. Bagus, pastikan dia lupa dengan apa yang dilihatnya. Kak Mita, kenapa dia berbicara seperti itu? Setelah itu Kak Mita keluar, pintu ditutup. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Neng Rena, baik-baik saja kan? Aku terperanjat, tidak menyadari jika pria bernama Gilang itu masih ada di sini. Dengarkan aku sekarang, nanti malam akan ada upacara persembahan. Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Persembahan? Dia hanya mengangguk lalu menoleh ke arah pintu, seperti memastikan jika kamar ini aman. Aku bisa membantumu keluar dari hutan ini kalau kamu mau. Aku bergeming, lantas menghela nafas berat. Aku hanya berhalusinasi. Aku tidak mau membuat ibu dan Kak Mita sedih lagi. Iris mata hitam itu menyipit, seperti heran dengan apa yang aku katakan. Terserah kalau kamu tidak mau mendengarkan ucapanku. Sekarang kamu ikut aku. Setelah itu kamu bebas berasumsi apa saja. Entah harus percaya pada siapa. Yang jelas, kata hatiku pun meminta agar aku mengikuti dia. Aku pastikan apa yang kamu lihat itu nyata, bukan halusinasi. Cepat, waktuku tidak banyak. Susul aku di bawah sana. Gilang beranjak, ia keluar dan segera menutup pintu kamar. Sementara aku memegangi kepala yang sangat sakit. Entah apa yang harus aku lakukan saat ini. Benarkah jika keluargaku memanipulasi keadaan ini? Jika semua ini benar yang dilakukan ibu tadi, aku harus mengetahui fakta tentang keluargaku dan lingkungan aneh ini. Aku berusaha berjalan tenang di tengah kabut yang menyelimuti gundukan tanah itu. Langkahku terhenti saat melihat anak yang pernah aku temui kemarin. Ia sedang memainkan bonekanya sambil berlari kecil, mengitari satu bambu yang diikat kain hitam. Entah kenapa aku menikmati kegembiraannya saat ini. Mirip sepertiku saat kecil dulu, senang bermain boneka. Astaghfirullahaladzim. Sebuah tepukan di bahu membuatku terperanjat dan menoleh seketika. Jangan terlalu fokus ke sana, karena mereka itu tidak nyata. Aku menoleh ke arah anak kecil tadi. Benar saja, dia tidak ada. Namun boneka menyeramkan itu masih bersandar di kayu berkain hitam. Di sana makam gadis kecil itu. Dia menarik tanganku untuk mengikuti langkahnya yang begitu cepat. Kita mau kemana? Ke rumahku, kita akan lebih leluasa bicara di sana. Rumah Gilang berada tepat di tepi hutan, tapi sepertinya dekat dengan area sungai. Kamu akan aman di sini. Sebenarnya mau bicara apa sih? Kalau misalnya memang nggak penting, biarin aku pergi dari sini. Ia masuk ke sebuah ruangan yang hanya ditutupi korden. Membuatku semakin tidak mengerti. Sepersekian detik ia datang membawa sebuah bingkai foto yang menyeramkan. Aku segera mengambil benda persegi itu dan menatap gadis cantik berambut panjang.
Refleks aku mengusap wajahku sendiri. Kenapa mirip denganku? Dia? Ya, dia adikku. Itu alasannya kenapa aku ingin menyelamatkanmu dari sini. Nafasku terengah, sangat berat. Jantungku pun berdetak sangat cepat. Aku semakin dibuat bingung dengan situasi ini. Di mana dia sekarang? Iblis itu membunuhnya. Jawabnya pelan, tapi masih bisa terdengar jelas. Maksud kamu? Mereka menjadikan adikku sebagai kelinci persembahan pada sang iblis. Aku ingin membalas semua yang mereka lakukan. Aku semakin tidak mengerti dengan apa yang Gilang katakan. Hanya raut wajahnya menyiratkan sebuah kemarahan yang tersimpan lama. Aku bisa melihat dari rahang yang kian mengeras, serta mata yang memerah. Dulu aku tinggal di kota bersama adikku. Kami adalah anak yatim piatu. Tapi mereka membuat adikku datang ke sini dan mempersembahkan pada iblis itu. Maksud kamu mereka siapa? Pria itu mengarahkan matanya padaku, lantas memandangku cukup lama. Iblis itu adalah kakakmu. Mataku kembali membulat, mendengar kenyataan yang seolah hati berbicara itu fitnah. Tapi lidahku seakan keluh. Cukup, kakakku orang baik. Tidak mungkin ia pengikut iblis seperti yang kamu bicarakan. Aku menyimpan foto itu pada lemari kumuh di sampingku berdiri. Lantas berbalik badan dan meninggalkan pria tidak waras ini. Bahkan aku tahu di mana ibumu sebenarnya. Ucapan itu berhasil membuatku menghentikan langkah dan kembali memutar tubuh untuk berhadapan dengannya. Maksudmu apa? Ibuku ada di rumah. Sebenarnya aku atau kamu yang berhalusinasi, ha? Aku tegaskan sekali lagi, dia bukan ibumu. Ibumu disembunyikan di suatu tempat. Kamu terlalu polos, Rena. Sampai orang tuamu memanipulasi ini semua pun kamu tidak sadar. Jelasnya membuatku bergeming seketika. Jadi selama ini aku tidak berhalusinasi tentang pembantaian, makam, Kak Mita meminum darah. Terakhir kemarin aku lihat ibu menyantap daging mentah. Semua adalah nyata. Ya, semua adalah nyata. Kamu tidak sadar. Setiap minuman yang kamu teguk sudah mengandung obat, di mana kamu akan berhalusinasi tinggi. Kamu tidak sadar juga, di sekitarmu ada dokter yang bekerja sama dengan Mita. Gilang menjelaskan seolah tahu isi hati dan kepalaku. Tak terasa air mata pun menetes. Kenapa keluargaku jadi seperti ini? Lalu di mana ibuku? Siapa sebenarnya yang ada di rumah? Ikut aku, biar aku tunjukkan semuanya. Kamu harus bisa bersembunyi agar mereka tidak menyadari kehadiranmu di sana. Aku ganti baju dulu. Gilang akhirnya masuk ke kamar. Tapi tak berselang lama ia keluar memakai jubah berwarna hitam dengan kapak di tangannya. Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyakitimu seperti yang lain. Malam ini ritual persembahan. Sekarang kamu akan tahu yang sebenarnya. Aku hanya mengangguk lantas berjalan mengikutinya dari belakang. Perasaanku tetap tidak enak. Ya, aku takut jika pria ini malah mencelakaiku dengan tiba-tiba. Aku terus mengikutinya, menyusuri jalanan terjal di tengah kegelapan hutan. Kini rintik hujan mulai turun, sementara Gilang masih berjalan dengan santai di tengah gerimis yang mulai melanda. Sampailah kami pada sebuah bukit, tepat di atas nisan-nisan yang berjejer rapi. Gilang memberi tanda agar kami berhenti di depan salah satu pohon besar. Rena, kamu harus bersembunyi di sini. Ingat, jangan berteriak. Apapun yang kamu lihat di depan sana. Kamu yakin di sini aman? Aku mulai takut. Bagaimana jika salah satu di antara mereka menyadari keberadaanku di sini? Ia bergeming lantas mengangguk pasti. Meski sebenarnya aku ragu, tapi tidak ada salahnya mempercayakan ini semua pada pria di hadapanku kini. Ingat, jangan pernah berteriak.
apapun yang kamu lihat. Aku hanya mengangguk. Lalu Gilang mulai melangkah. Kini ia menjauh dan mulai mendekati kerumunan orang-orang di depan sana. Sekarang aku sendiri, sedikit berjongkok di balik pohon dengan batang yang besar. Tepat di bawah guyuran gerimis, aku sedikit menerka apa yang akan dipertontonkan Gilang nanti. Aku terus memperhatikan mereka, sampai menyadari siapa orang yang sedang mereka bawa. Ternyata Kak Alex. Aku menutup mulut, berusaha untuk tidak berteriak. Pria yang selama ini jadi kekasih Kak Mita itu tengah meronta dengan tubuh yang sudah terikat. Bahkan mulutnya pun ditutup oleh lakban. Meski aku berada cukup jauh, tapi terlihat jelas apa yang mereka lakukan. Karena tempat tersebut cukup terang. Kak Mita terlihat datang bersama seorang wanita. Ya, dialah ibuku, ibu kami. Lalu kenapa Gilang bilang kalau ibu sedang disembunyikan? Entah pembacaan doa apa yang mereka lafalkan. Semua mengikuti apa yang Kak Mita ucapkan. Lantunan kalimat itu berhenti. Kini semua menyingkir, memberikan jalan pada sosok pria yang membawa senjata di tangannya. Aku mengenalinya. Dia adalah pria yang menyuruhku untuk diam di sini. Kapak yang dia genggam diganti dengan sebuah pedang panjang yang mengkilat. Benda itu diangkat tinggi-tinggi di hadapan Kak Alex yang bergerak kian tak beraturan. Jantungku kian berpacu. Benarkah mereka akan menyakiti Kak Alex? Gilang masih menahan benda mengkilat itu di udara. Sampai akhirnya ketakutanku terjadi. Aku harus menyaksikan kejadian yang nyaris mirip dengan adegan film. Kekejian dan kesadisan yang sulit diterima oleh manusia normal sepertiku. Kini tubuhku lemah seketika. Aku hanya bisa menutup mata dengan mulut ditutup dan tubuh yang sudah basah. Berusaha untuk tidak menjerit, menyaksikan Kak Alex merenggut nyawa dengan cara yang sadis. Punggungku bersandar pada pohon. Aku hanya bisa memeluk lutut yang sudah sangat lemas. Air mata pun sudah sulit dibendung. Sampai pada akhirnya, seseorang berdiri di hadapanku dengan tangan yang sudah berlumuran darah. Bahkan wajahnya penuh dengan cipratan darah segar. Kau pembunuh. Aku akan jelaskan semuanya. Sekarang kita ke tempat di mana ibumu disembunyikan. Aku bingung sekaligus takut. Bagaimana aku bisa percaya pada seseorang pembunuh? Dia yang sudah jelas-jelas mengeksekusi orang yang meronta meminta belas kasih. Tapi tangan dinginnya merenggut nyawa dengan hitungan detik. Percaya, aku tidak akan menyakitimu, Rena. Aku mulai menghapus air mata, lalu mengangguk dan menyetujui usul Gilang. Untuk membuktikan jika selama ini mereka yang memanipulasinya. Di depan sana semua orang aneh itu sudah tidak ada lagi satupun. Gilang menyuruhku untuk mengikutinya, entah kemana. Yang jelas kami menuruni bukit dan menuju ke arah rumah. Semakin dekat jantungku berpacu, apalagi saat melintasi mayat Kak Alex yang terbaring di atas meja eksekusi. Rena, cepat. Aku segera menghapus air mata, kembali berjalan di bawah rintik hujan. Menerobos kegelapan pada ruang bawah tanah yang tidak aku ketahui keberadaannya selama ini. Pengap, gelap, dan lembab. Suara decitan tikus-tikus yang mulai berlarian saat kami menghampiri. Gilang ternyata sudah mempersiapkan semuanya. Ia merogoh senter kecil di balik jubahnya. Aku terus mengikuti dari belakang. Ruangan ini lebih mirip museum kerangka manusia dibandingkan ruangan bawah tanah. Beberapa sisi terdapat tengkorak manusia. Entah di mana ujungnya, aku seperti diajak masuk ke dunia fantasi. Kadang aku merasa di belakang sana ada yang mengikuti. Langkah Gilang terhenti di sebuah sudut yang menunjuk ke arah seseorang yang tengah dipasuk dengan pakaian lusuh. Mataku membulat sempurna, lantas melangkah memastikan siapa orang malang itu. Sampai ia menoleh ke arahku dengan wajah lesu, bibirnya tersenyum getir. Ibu.
Panggilku lirih, menatap mata sendu itu dengan dada yang terasa sakit. Dia ibuku, lantas siapa yang selama ini serumah denganku? Wajah mereka mirip, nyaris tidak ada perbedaan. Kalau dia ibuku, siapa wanita yang ada di rumahku? Tanyaku pada Gilang. Pria itu hanya memasang wajah datarnya. Rena, sebuah panggilan membuatku menoleh seketika. Kamita. Gilang menarik paksa lenganku. Ia mencapit leherku dengan salah satu lengannya. Sebuah pisau kecil di tangan yang satunya lagi sudah berada di depan mataku. Pria kekar ini menarik tubuh kecilku ke belakang. Lepaskan dia, Gilang. Nafasku kian memburu. Jantung berdebar menatap ujung pisau yang sudah bersiap menggores wajahku. Sementara itu Kak Mita berusaha mendekat. Namun dekapan dari tangan kekar Gilang terasa semakin kuat. Tangkap dia. Suara Gilang menggema dari ruangan pengap ini. Tiba-tiba beberapa orang dengan jubah hitam berdatangan. Ia menangkap Kak Mita dari belakang. Apa maksudnya ini? Sekarang giliran aku membalas semua rasa sakitku. Perempuan iblis, bawa dia. Perintah Gilang yang diangguki oleh para pengikutnya. Kak Mita diseret paksa. Ia terlihat berteriak dan meronta. Sementara aku masih terdiam kaku dalam capitan tangan pria bertubuh kekar ini. Aku tak bisa bergerak, sedikit saja lengah. Maka mata pisau itu siap menggoreskan rasa pedihnya. Setelah kakakku tak terlihat, kini Gilang melepaskan tangannya. Tapi pisau itu masih diacungkan di hadapanku. Ikut aku dan jangan pernah berteriak. Bawa dia. Perintah Gilang pada si jubah hitam yang masih terdiam di depan sana. Sosok tinggi itu menghampiri, lantas meraih kedua tanganku dan melipatnya ke belakang. Kak, kau. Maaf Rena, semua demi adikku. Mau tidak mau, aku mengikuti apa yang diperintahkannya. Sesampainya di luar, mataku membelalak. Meja eksekusi sudah bersih, tak ada mayat Kak Alex seperti tadi. Sementara Gilang sudah berdiri di hadapan kayu berukuran besar itu. Mau apa dia sebenarnya? Gilang mengangkat tangannya, merapatkan telapak tangan dan menyimpannya di dada. Aku persembahkan beberapa nyawa untukmu, wahai iblis. Tapi bangkitkan adikku, bawa ia kembali ke sini. Rintik hujan kian deras. Langit saling berlomba mengeluarkan suara dan kilatan cahaya. Tubuhku semakin basah. Genggaman si jubah hitam pun terasa begitu erat. Gilang, kau gila? Teriak Kak Mita. Ia terlihat meronta dan ekspresi wajahnya sangat ketakutan. Naikkan wanita ini ke atas meja eksekusi. Aku terbelalak, lantas mulai meronta. Pria itu sudah gila. Dia pasti akan membunuh kakakku. Kak Mita, Gilang, apa yang akan kamu lakukan? Bentakku tak kalah paniknya dengan Kak Mita. Sekuat apapun Kak Mita melakukan perlawanan, tapi tubuh kurusnya kalah oleh para sosok jahat yang dengan leluasa mengikat badan gadis itu di atas meja besar berbahan kayu jati. Terdengar suara teriakan Kak Mita, dibarengi dengan tangisan. Ia memanggil namaku dan juga ibu. Namun Gilang bersikap tak peduli sedikit pun. Bahkan tangannya sudah menggenggam benda tajam yang cukup mengkilat dan panjang. Persis seperti yang kulihat saat eksekusi Kak Alex. Tangisanku pecah seketika. Aku takut Kak Mita bernasib sama seperti orang-orang yang sudah terkubur di sini. Aku berusaha melepaskan genggaman, tapi ternyata tubuhku kalah oleh orang yang menarikku dari belakang. Gilang, aku mohon jangan. Masalah adikmu, aku minta maaf. Ucap Kak Mita dengan tangis dan tubuh yang semakin meronta. Gilang tertawa lepas, semakin menambah gemuruh suasana di tempat ini. Maaf, kau bilang maaf. Nyawa harus dibayar nyawa. Aku mohon, jangan sakiti Kak Mita. Rengekku seperti anak kecil yang kehilangan permennya. Gilang mulai mengangkat samurainya.
sementara Kak Mita meronta meminta belas kasihan. Begitu pula denganku. Aku mencoba menghentikan drama mengerikan ini, namun sayang, tangan kekar itu terlalu ringan untuk melawan. Sebuah tontonan yang tidak sanggup manusia normal saksikan dengan mata telanjang. Hujan menjadi saksi di mana Kak Mita meregang nyawa dengan sayatan luka di bagian lehernya. Hujan pun menjadi penghapus selinangan cairan merah yang ikut hanyut ke dalam tanah. Aku hanya bisa menangis, tubuhku melemah seketika. Menyaksikan gadis itu meregang nyawa dengan mata dan mulut menganga. Kini tubuhku limbung, tangan kekar itu melepasku, sehingga aku pun tersungkur dengan lutut yang sudah menempel ke tanah basah. Dendamku telah terbalaskan. Sekarang aku melepaskanmu. Pergi secepat mungkin dari desa ini, atau kamu akan mati. Akhirnya aku dan ibu keluar dari tempat itu. Sekarang kami terbebas dari desa itu. Aku tidak tahu apakah aku harus sedih atau bahagia. Sedih karena kehilangan kakakku, tapi bahagia karena kami telah terlepas dari semua gangguan itu. Bersyukur Gilang tidak menyakiti kami. Gilang hanya ingin membalaskan dendam atas kematian adiknya. Sekarang kami tidak tahu apa adiknya itu sudah bangkit atau belum, karena aku sudah tidak ingin peduli lagi dengan kampung itu ataupun Gilang. Aku hanya ingin hidup tenang dan normal bersama ibu yang sekarang memiliki gangguan jiwa. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.